Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ini mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dari jurusan Elektro dengan prodi D4 Teknik Telekomunikasi Kabel. Kami dari kelas 2 ATRK kelompok 6 akan memaparkan dan melakukan eksperimen tentang elektromagnetika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bening Aini dengan NIM 231344007 dengan rekan saya. Nama saya Christian Devi Supri dengan NIM 2313444. Saya Dito Wisara Pratama dengan NIM 2718010. Dan saya Muhammad Fadilah dengan NIM 231344018. Saya Bala Safrani dengan NIM 231344519. Saya Muhammad Reza Hamdani dengan NIM 231344020. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita melakukan eksperimen, di sini kami akan memaparkan teori yang berkaitan dengan eksperimen yang kami buat. Yaitu untuk yang pertama ada medan listrik. Medan listrik secara teorinya yaitu merupakan daerah pengaruh adanya sumber listrik, yaitu muatan listrik positif. Pengaruhnya akan kuat jika si observator atau titik pengamatan berada di dekat sumber listrik tersebut. Pengaruh sumber listrik bergantung pada medium, dan penyebaran sumber listrik atau flux bergantung pada medium yang dilalui. Intensitas medan listrik ditentukan oleh yang pertama, besar muatan listrik positif sebagai sumbernya. Yang kedua, medium tempat muatan berada, misalnya seperti di ruang hampa, di udara, atau media dielektrik seperti air. Yang ketiga, jarak antara sumber muatan dan lokasi pengukuran. Selanjutnya ada rumus dari intensitas medan listrik, yaitu E dengan tanda panah di atasnya sama dengan K Q per R2 kali AR, yang dimana E dengan panah itu merupakan simbol dari intensitas medan listrik, yaitu dengan K yaitu konstanta medium seperti medium dielektrik, dan Q merupakan muatan listrik yang dibagi dengan R kuadrat yaitu jarak sumber ke observator, dan A panah R yaitu vektor satuan dan berarah dari sumber ke observator. Selanjutnya ada materi tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau arus listrik di mana gaya magnet dapat dirasakan. Medan ini diwakili oleh garis-garis medan yang menunjukkan arah dan kekuatan medan. Sumber medan magnet bisa berupa yang pertama magnet tetap, seperti magnet batang dengan kutub utara dan selatan. Yang kedua, arus listrik yang menghasilkan medan magnet melingkar di sekitar kawat. Medan magnet memiliki intensitas yang diukur dalam Tesla. Fenomena ini dijelaskan melalui hukum-hukum seperti hukum Biot-Savart dan hukum Ampere yang menjelaskan hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Selanjutnya ada medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik adalah suatu wilayah di sekitar benda bermuatan listrik atau magnet yang di dalamnya terdapat interaksi antara medan listrik dan juga medan magnet. Medan ini merupakan kombinasi dari dua fenomena, yaitu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh gerakan muatan tersebut. Ketika muatan listrik bergerak, medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan saling berinteraksi dan membentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui ruang hampa dengan membawa energi dan juga informasi. Selanjutnya ada sumber medan elektromagnetik yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kabel listrik yang dialiri arus. Yang kedua ada medan magnet permanen atau medan elektromagnet. Yang ketiga ada gelombang radio, televisi, dan juga radar. Yang keempat ada cahaya matahari dan sumber cahaya lainnya. Yang kelima ada perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan juga peralatan rumah tangga. Selanjutnya ada hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah hukum dasar dalam elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Menurut hukum ini, setiap elemen kecil arus listrik pada penghantar berkontribusi terhadap medan magnet yang terbentuk di sekitarnya.
Medan magnet yang dihasilkan tergantung pada besar arus yang mengalir, jarak antara elemen arus dan titik pengamatan, serta arah dan orientasi elemen arus tersebut. Hukum ini sangat penting dalam memahami medan magnet yang dihasilkan oleh berbagai konfigurasi arus seperti kawat lurus, loop, atau solenoida. Terdapat rumus hukum Biot-Savart. Yang pertama itu ada rumus diferensial, yaitu dB sama dengan mu0 per 4pi dikali IDL kali R vektor per R pangkat 2. Yang dimana dB itu sebagai medan magnet infinitesimal, yaitu vektor kecil medan magnet pada titik tertentu yang dihasilkan oleh elemen kawat kecil dl yang satuannya adalah Tesla. Selanjutnya ada mu0 sebagai permeabilitas magnetik vakum yang nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Selanjutnya ada arus I, yaitu arus listrik dalam penghantar dalam bentuk ampere. Selanjutnya ada dl, yaitu elemen kecil dari kawat penghantar berbentuk vektor yang arahnya mengikuti arah arus listrik. Selanjutnya ada R, yaitu vektor satuan yang menunjukkan arah dari elemen kawat dl menuju titik pengamatan. Selanjutnya ada R, yaitu jarak dari elemen kawat dl ke titik pengamatan dalam bentuk meter. Selanjutnya ada kali, yaitu perkalian silang dari dl kali R vektor yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap dl dan R. Selanjutnya di sini ada rumus integral juga, sebagaimana B sama dengan mu0 per 4pi integral IDL kali R vektor per R pangkat 2. Yang dimana B sebagai medan magnet total di titik tertentu yang dihasilkan oleh seluruh kawat penghantar dalam bentuk Tesla. Selanjutnya, apabila dalam kasus susu seperti kawat lurus, maka rumus medan magnet menjadi mu0 I per 2VR. Selanjutnya, ada kasus khusus lagi di mana kumparan lingkaran, maka rumus medan magnet yaitu mu0 I R pangkat 2 per 2 R pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 pangkat 3 per 2. Tetapi apabila berada di pusat lingkaran, Z sama dengan 0, maka medan magnet dirumuskan sebagai mu0 dikali I per 2R. Selanjutnya apabila di kasus khusus solenoida panjang, maka rumus medan magnet menjadi mu0 N kali I dengan N sama dengan N per L, di mana N adalah jumlah lilitan total dan L adalah panjang solenoida. Selanjutnya ada hukum Faraday. Hukum Faraday adalah prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dalam suatu rangkaian. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday dan merupakan dasar dari induksi elektromagnetik. Secara singkat, hukum Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik yang terinduksi dalam sebuah rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang melintasi rangkaian tersebut. Artinya, ketika flux magnet atau jumlah medan magnet yang melewati suatu area berubah seiring waktu, hal ini akan menginduksi arus listrik dalam kawat pengantar yang membentuk rangkaian tertutup. Selanjutnya di sini ada dua rumus hukum Faraday. Yang pertama, rumus kumparan dengan N lilitan. Rumusnya epsilon sama dengan min N dPb per dt. Dengan epsilon sama dengan gaya gerak listrik yang diinduksi, N sama dengan jumlah lilitan kawat dalam kumparan, Pb sama dengan flux magnetik, satuannya dalam Weber, dPb per dt sama dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Tanda negatif mengindikasikan bahwa arah EMF yang diinduksi mengikuti hukum Lenz, yaitu arus yang diinduksi menentang perubahan flux magnetik penyebabnya. Yang kedua ada rumus integral. Rumusnya epsilon sama dengan min N delta Pb per delta T. Dengan epsilon sama dengan gaya gerak listrik yang diinduksi, N sama dengan jumlah lilitan kawat dalam kumparan, delta Pb sama dengan perubahan flux magnetik dalam Weber, delta T sama dengan selang waktu perubahan flux magnetik dalam detik, dan tanda negatif karena mengikuti hukum Lenz. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, terdapat rumus hukum Faraday, yaitu epsilon sama dengan min N delta P per delta T. Hukum Lenz dan hukum Faraday ini saling berkaitan dalam menjelaskan fenomena induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Tanda negatif dalam persamaan GGL ini tersebut berasal dari hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah GGL induksi akan menghasilkan arus induksi yang medan magnetnya menentang perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Kesinambungan ini memastikan bahwa prinsip kekekalan energi akan terjaga, karena GGL induksi bekerja untuk melawan perubahan flux magnetik baik saat magnet mendekat maupun menjauh dari kumparan.
Berikutnya prinsip medan elektromagnetik oleh arus. Hukum Ampere adalah salah satu hukum dasar dalam elektromagnetisme yang menjelaskan hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Hukum ini menyatakan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dapat dihitung melalui integral garis di sepanjang suatu lintasan tertutup. Berikutnya rumus hukum Ampere. Secara matematis, hukum Ampere dinyatakan sebagai integral tertutup B dikali dl sama dengan mu0 dikali I tertutup. Integral tertutup B dikali dl merupakan integral garis medan magnet sepanjang lintasan tertutup. B menandakan medan magnet dalam Tesla. dl merupakan elemen panjang pada lintasan tertutup. mu0 merupakan permeabilitas vakum atau 4V dikali 10 pangkat min 7 Tesla. I tertutup merupakan arus listrik total yang mengalir melalui lintasan tertutup. Materi selanjutnya yaitu kekekalan energi. Nah, kekekalan energi ini berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, pada teorinya hukum kekekalan energi itu merupakan salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal atau abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Nah, keberadaan energi tersebut dapat juga diubah bentuknya dengan besaran yang akan selalu sama. Adapun jenis-jenis hukum kekekalan energi. Yang pertama, energi kinetik, yaitu EK sama dengan 1/2 mv², yang dimana M merupakan massa benda dalam satuan kilogram, V kecepatan benda dalam satuan meter per second, EK sama dengan energi kinetik dalam satuan joule. Yang kedua ada energi potensial atau FP sama dengan M kali G kali H, yang dimana M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, G sama dengan gaya gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang ketiga ada energi potensial, yaitu EM sama dengan 1/2 mv² ditambah M kali G kali H, yang merupakan pertambahan dari energi kinetik dan energi potensial. Seperti terlihat pada ilustrasi berikut, yaitu yang dimana ada potensi energi, yang dimana dia menekankan, yang selanjutnya si kinetik energi dia mengalirkan, dan kemudian ada mechanical energi yang dimana dia si mesin yang berputar, yang kemudian dia dirubah menjadi energi listrik. Baik, selanjutnya ada transformator. Transformator adalah perangkat yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik untuk mengubah tegangan listrik arus bolak-balik atau AC dari satu level ke level lain tanpa mengubah frekuensi. Prinsip dasarnya dijelaskan oleh hukum Faraday dan hukum Lenz. Perubahan medan magnet dalam kumparan primer menginduksi tegangan listrik pada kumparan sekunder. Terdapat juga rumus dasar transformator, yaitu Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Dengan Vp sebagai tegangan primer, Vs tegangan sekunder, dan Np adalah jumlah lilitan primer, Ns jumlah lilitan sekunder. Selain itu ada Ip, Np sama dengan Is kali Ns, dengan Ip yaitu arus primer dan Is adalah arus sekunder. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ketika kumparan sekunder didekatkan ke kumparan primer yang dialiri arus, LED pada kumparan sekunder akan menyala. Berdasarkan hukum Biot-Savart, arus pada kumparan primer menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ketika medan magnet ini berubah atau saat kumparan sekunder didekatkan atau arus dihidupkan atau dimatikan, sesuai dengan hukum Faraday, medan magnet yang berubah tersebut menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Proses ini membuktikan prinsip induksi elektromagnetik, sehingga energi dapat ditransfer secara non-kontak melalui medan magnet. Untuk lebih memahami materi dan hasil eksperimen yang telah dilakukan, simak contoh soal berikut. Sebuah kawat lurus panjang membawa arus I sama dengan 3 ampere. Pertanyaannya, hitung besar medan magnet B di titik yang berjarak R sama dengan 3 cm dari kawat tersebut. Gunakan permeabilitas vakum mu0 sama dengan 4pi dikali 10-7 Tesla meter per ampere. Untuk mendapatkan besar medan magnet B dari titik R,
digunakan rumus Biot-Savart yaitu B sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali R. Karena R harus dalam meter, jadi jarak 3 cm harus diubah menjadi meter. Setelah didapatkan semuanya, masukkan ke rumus, lalu didapatkan hasil 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Selanjutnya soal yang kedua yaitu sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 350 mengalami perubahan fluks magnetik dari 8 kali 10 pangkat 5 Weber menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 5 milisecond. Tentukan GGL induksi yang timbul. Selanjutnya diketahui N sama dengan jumlah lilitan yaitu 350, delta flux sama dengan flux 2 dikurangi flux 1 sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 5 Weber, dan delta T yaitu 5 milisecond diubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 second. Selanjutnya tentukan GGL induksi yang timbul atau epsilon. Epsilon dapat dari rumus Faraday yaitu min N dikali delta flux per delta T. Epsilon sama dengan min 350 dikali min 6 kali 10 pangkat min 5 per 5 kali 10 pangkat min 3 dan didapat hasil 4,2 volt.